Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif advantage. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasikan operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Organisasi pemerintah harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut, yaitu sebagai contohnya hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan ataupun transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga. Jika masih menggunakan penyusunan manual, proses penyelesaiannya akan membutuh waktu yang lama dan tenaga yang besar. Sebagai penunjang kinerja organisasi, yaitu dengan diterapkannya sistem informasi berbasis komputer, menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara, sehingga tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terrealisasikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan sistem manual. Pada umumnya, implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, meskipun ada beberapa pekerjaan bagi para pegawai yang telah mulai dilaksanakan dengan mengaplikasikan sistem informasi berbasis komputer tersebut. Selanjutnya, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Sistem informasi manajemen berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintahan dalam langkah pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Salah satunya yaitu tentang retribusi izin peredaran hewan ternak. Sebagai penyaluran informasi dengan cepat, saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dengan internet, yang seringkali disebut dengan website. Sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya website ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Informasi yang dihasilkan sebagai data sehari-hari yang dilengkapi dengan pengalaman atau jam terbang dan intelektualitas sang pengambilan keputusan pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi yang bersangkutan. Feedback dari hasil pengambilan keputusan ini sangat baik untuk mengetahui dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Tugas teknologi informasi selanjutnya yaitu mengelola informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Berbicara tentang masalah keamanan, tentu kemungkinan besar adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut, sehingga pembicaraan tentang keamanan tersebut kita akan berbicara tentang 3 masalah utamanya, yaitu threats, ancaman atas sistem, vulnerability atau kelemahan atas sistem tersebut. Masalah tersebut berdampak pada 6 hal yang paling utama dalam sistem informasi. Yang pertama, efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima keberadaan atau availability, yang keenam kepatuhan, yang ketujuh keandalan. Baik, kita akan membahas selanjutnya. Adapun kriteria yang diperhatikan dalam masalah keamanan membutuhkan 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, akses kontrol sistem yang digunakan. Yang kedua, telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Yang ketiga, manajemen praktis
yang dipakai. Yang keempat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Yang kelima, cryptograph yang diterapkan. Yang keenam, arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Yang ketujuh, pengoperasian yang ada. Yang kedelapan, BPC dan disaster. Yang kesembilan, kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan. Yang ke-10, tata letak fisik dan sistem yang ada. Baiklah, ketiga masalah utamanya. Yang pertama, ancaman atau threats sebagai aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ada 3 ancaman yang timbul. Yang pertama, ancaman alam berupa ancaman air, ancaman tanah, dan ancaman alam lainnya seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin badai. Yang kedua, ancaman manusia dapat berupa malicious code, virus, social engineering, hacking, cracking, kriminal, pencurian, penipuan, penyuapan, teroris, peledakan, surat kaleng, dan perang informasi. Yang ketiga, ancaman lingkungan dapat berupa penurunan tegangan listrik atau kenaikan tegangan listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, polusi. Yang ketiga, efek bahan kimia seperti semprotan obat pembunuh serangga, semprotan anti api, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebocoran seperti AC atau atap bocor saat hujan. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu kelemahan atau vulnerability, yaitu cacat dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Yang selanjutnya yaitu virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering nge-hang, lelet, blue screen, bahkan kita harus sampai menginstalnya ulang. Berikut contoh-contoh dari virus. Yang pertama, virus compiler, yaitu virus pertama. Kelebihannya dapat memanipulasi hampir seluruh data di dalam komputer. Yang kedua, virus backlibc, yaitu yang menyebar melalui email, jaringan komputer, dan aplikasi P2P dapat menghentikan program antivirus. Yang ketiga, virus file, yang memanfaatkan file dapat dijalankan atau dieksekusi secara langsung dan dapat berpindah dari satu media ke media lain yang semua jenisnya, penyimpanan, dan penyebaran dalam sebuah jaringan. Yang keempat, virus sistem, dikenal sebagai virus bot, memanfaatkan file-file yang dipakai untuk membuat suatu sistem komputer. Yang kelima, virus bot sektor, memanfaatkan hubungan antar komputer dan tempat penyimpanan untuk menyebarkan virus. Baiklah, sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.